episode kali ini bakalan beda karena emang kita mau ngebahas apa nih? Emang kalau menurut kau apa cinta? Sama nggak? Kayak sayang ya udah aja, nggak usah minta disayang balik. nih guys yang lewat. Kalau aku bener kata Fasya sih, sebenarnya aku juga kalau ketika aku suka sama orang ya aku malah nunjukin this is me gitu. Maksudnya kalau lo terima gue itu bagus, kalau lo tidak nyaman dengan gue ya silahkan gitu. Maksudnya tidak apa, karena emang pada dasarnya nih aku tuh nggak setuju sama orang yang bilang, jadi banyak kan omongan-omongan yang entah itu video, entah itu tulisan, banyak banget yang masuk. Sering nggak sih kalian dengar yang tentang laki-laki itu tugasnya memilih? Sering dengar itu nggak? Ya sebenarnya kodratnya laki-laki itu memilih gitu, dan perempuan dipilih. Aku nggak terima sama itu, karena sebenarnya kodrat kita sebagai manusia itu kita mempunyai hak untuk memilih dan dipilih gitu. Kalian di luar sana, kalau kalian insecure, kalau kalian ngerasa nggak pantas, nggak gue mah disukain sama dia aja udah untung gitu, udah beruntung, udah ini itu. No, tugas kalian sebagai manusia itu memang memilih dan dipilih gitu. Kita berhak untuk memilih seseorang siapa yang kalian mau. Ketika orang itu tidak memilih kalian, ya udah emang itu dia garis kehidupan gitu. Ngerti kan? Nggak bisa memaksakan. Karena gini, banyak dari di luar sana mungkin teman-temanku ketika dia deket sama orang, dia malah yang oh gue tahu nih tipe dia suka sama cewek yang kalem. Oh gue berusaha untuk menjadi kalem di depan dia, padahal dia nggak kayak gitu. Itu salah karena dari awal yang kalian bentuk nanti itu akan jadi penyakit ke kalian. Kenapa aku bilang penyakit? Karena kalian tidak akan pernah bisa menunjukkan diri kalian sendiri, dan ketika nanti ada masa dimana kamu ngerasa capek jadi apa yang dia mau, terus keluarlah sifat asli kamu, belum tentu dia terima. Betul. Tiba-tiba kamu jadi diri kamu, diputusin, itu kan nggak enak. Jadi kalau misalnya kalian lagi deket sama orang ya tunjukin. Atau kalian sekarang lagi PDKT sama orang, kalian ngerasa iya sih selama ini gue cuma pura-pura, atau gue berusaha untuk menjadi apa yang dia mau. Stop, coba pelan-pelan tunjukin siapa kamu sebenarnya. Karena memang seburuk-buruknya manusia, kalian itu berhak untuk dicintai. Dan kalian itu benar di mata yang benar. Iya betul. Tapi ini juga hal yang beda loh, kayak kan kalau tadi itu ngerubah diri untuk kriteria dia, tapi ada juga hampir semua orang sih yang misalnya aku ke Kak gimana nih, tapi aku ke orang yang aku suka tuh beda. Oh itu tuh sifat manusiawi itu sifat jadi jangan dianggap kayak oh cuma gara-gara gue lebih lembut ke dia kayak gue nggak jadi diri gue, bukan kayak gitu. Itu lebih ke respon respon pribadi kita. Karena bohong aja ketika kamu ketemu sama dia, nggak mungkin ngomongnya bisa seluas kamu ngomong sama temen kamu biasa gitu. Itu pasti beda gitu. Yang kita maksud tuh lebih ke dia keluar dari sifatnya itu dia gitu. Oke, pertanyaan lagi. Aku mau bahas soal kepercayaan. Namanya menjalin hubungan kan harus saling percaya. Misalkan Aduh kena mental. Seandainya atau sewaktu-waktu pasangan kalian tuh kayak dapat nemu bohongnya, dan bisa dibilang bohongnya tuh yang fatal gitu loh. Maksudnya dia bohongin kita atau kita iya, dia yang bohong ke kita gitu kan. Nah, dan kalian tuh secara nggak, maksudnya kayak kalian tuh tahu dia bohong itu bukan karena diri dia sendiri, tapi taunya malah dari orang lain. Nah, buat kalian kayak ngomongin ke dianya, atau terus kayak buat kalian pasti kan dari kaliannya juga buat percaya lagi sama dia kan susah. Untuk menimbulkan rasa kepercayaannya lagi sama pasangan kalian itu gimana? Aku adalah orang yang terlalu sering dibohongin. Aku tahu. Dan tahu tentang kebohongan itu dari dulu ya. Ini dulu. Jadi kalau aku ya, makin seringnya aku dibohongin, aku makin benci sama yang namanya orang bohong. Kenapa? Karena gini, kamu sudah mempercayai dia kalau dia cocok untuk menjadi pasangan kamu, tapi kamu bohong. Untuk apa kalian ada hubungan? Hello, maksudnya udah gitu, cut off, selesain. Karena kalau dulu ketika aku menemukan kebohongan itu sendiri, bahkan tahu dari orang lain dia selingkuh atau dia bohongin soal A, B, C, D dan lain-lain, aku masih berpikir, oh ya udahlah
mungkin dia bosan. Oh ya udahlah, mungkin dia bohong karena ada alasan A, B, C yang lebih baik. Apapun yang didasarkan dengan bohong itu tidak ada yang namanya baik. Baik untuk diri dia sendiri, apalagi untuk sekitar. Percaya, kenapa? Karena gini, sama aja kayak aku ngambil pasir di tanganku, terus kalian kenalin sama air. Percaya nggak percaya, pasir itu tidak akan selengkap pertama kali aku ambil. Dia akan hilang, ke bawah sama air. Sama kayak rasa percaya. Ketika orang ngebohongin ya mungkin masih oke. Mungkin pasangan kamu nggak ngebahas itu. Mungkin pasangan kamu bakalan pura-pura nggak tahu. Tapi siapa yang tahu kalau pasangan kamu selama ini tuh sudah mengukur seberapa banyak kebohongan yang udah ditabur gitu lah ibaratnya. Dan ujung-ujungnya pasir itu akan habis gitu, kepercayaannya itu nggak akan ada. Dan itu juga bisa memulai menjadi, itu tuh kayak satu benih kenapa bisa adanya toxic relationship. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada rasa percaya satu sama lain gitu sih. Jadi susah kalau tadi kamu bilang gimana cara menimbulkan rasa percaya lagi, itu susah. Karena selama ini dari pengalaman-pengalaman yang Frisly udah lewatin tuh gak gampang. Untuk kita percaya sama orang artinya kita memang memberikan rasa nyaman, sayang, percaya yang besar. Terus dibohongin tuh hancurnya tuh udah kayak gak bisa jawab ya? Bisa lah. Apa sih pertanyaannya? Kalau dia bohong, fatal banget. Terus gimana caranya untuk menumbuhkan rasa sayang? Untuk menumbuhkan rasa sayang. Rasa percaya. Rasa percaya. Soalnya kalau dari diriku sendiri itu kan fondasinya dari hubungan itu kan komunikasi sama kepercayaan ya. Jadi kalau dua-duanya udah nggak ada sih bakal susah banget sih. Apalagi kan kalau bohong pertama komunikasinya nggak ada dong. Udah komunikasinya nggak ada, kepercayaan juga bisa hilang juga kan. Dan menurutku sih itu udah hal yang no banget sih kalau dalam relationship. Terus juga cara menyembuhkan atau menimbulkan kembali rasa percaya ke orang yang sama itu sebenarnya bisa-bisa aja, cuma pasti lama. Butuh waktu. Itu bisa, cuma pasti lama gitu. Tapi mendingan sih nggak usah. Oke. Intinya apa? Jangan bohong. Kalau dari Kadila? Iya kan? Kan di tiga-tiganya jawab. Kalau aku tipe orang yang emang susah banget percaya. Karena mungkin emang sering dibohongin juga. Bilangnya di rumah, nggak taunya di hotel gitu kan. Wah. Misalnya. Bukan aku yang ngomong. Kan tuh misalnya. Tapi itu beneran sih, kan? Terus. Ya udah, intinya aku termasuk orang yang susah banget buat percaya. Jadi kalau udah dibohongin tuh aku tuh udah paling nggak bisa kayak ya buat terima aja tuh udah nggak bisa. Yang namanya udah dibohongin sekali udah menurut aku tuh udah cukup lagi. Nah untuk menimbulin rasa percayanya sih mungkin bisa ya, itu cuman lama, butuh waktu yang lama. Dan balik lagi ke si dianya, mesti kayak ya beneran usaha dia buat bikin aku percaya lagi tuh gimana gitu. Iya betul. Lah intinya jangan bohong guys. Oke, dari aku lagi. Kan kau pernah di hubungan toxic relationship kan? Cara keluarnya itu gimana? Soalnya kan itu semua orang enggak, maksudnya semua orang pun tahu itu tuh sesusah itu buat keluar dari toxic relationship. Dari apa yang udah aku lewatin ya, gini sih, aku menanamkan sesuatu di pikiran dan hatiku. Ketika aku berhasil keluar dari hubungan itu nggak gampang. Adek tau lah, udah putus aja, kalian bayangin aku udah gimanain diperlakukan dengan sangat buruk sama my ex gitu. Tapi aku masih nangis, masih sayang banget dan tidak mau menganggap kalau dia buruk. Jadi gini, aku tanamin di otakku sejahat-jahatnya dia, seburuk-buruknya perlakuan dia ke aku, dia itu adalah orang yang baik.
Kenapa? Karena gini, belum tentu oke, dia jahat sama Frisly, dia buruk sama Frisly. Tapi mungkin dia bisa menjadi suami yang baik untuk pasangannya. Dia bisa menjadi anak yang baik untuk mama papanya. Dia bisa menjadi teman yang baik untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya. Jadi aku nggak pernah mikir kalau dia adalah orang jahat. Kenapa? Karena kalau aku yakinin dia orang jahat, aku tahu yang membekas di hati aku itu bukan ikhlas, bukan memaafkan, tapi dendam. Tapi ketika aku menerapkan kalau enggak kok dia baik, dia orang baik, walaupun mungkin dia memperlakukan kamu dengan salah, tapi dia baik, itu tuh percaya deh, pelan-pelan rasa kecewanya kalian itu bakalan pudar, bakalan hilang. Dan ketika kamu dengar nama dia, ketemu sama dia, udah bukan dendam atau marah lagi, tapi kamu bakalan ngerasa yang oh ya udah, karena kamu sekarang aku bisa jadi kayak gini, karena kamu sekarang aku bisa ada di posisi ini. Tapi balik lagi ya, kalau udah masuk di hubungan yang salah, yang tidak sehat, itu susah banget untuk keluar. Jadi kalau aku dulu butuh waktu panjang banget, nggak sendiri juga, aku butuh orang-orang hebat di keliling aku. Bahkan aku butuh untuk pergi ke psikolog, ya kan, perlu datang ke sana buat yakinin kalau apa yang aku lakuin itu benar. Tapi ya itu sih yang perlu kamu tanemin sama siapapun yang sudah menyakiti kamu, maafkan dia dan yakin kalau dia orang baik walaupun dia tidak baik sama kamu. Oh dia kan nggak pernah ngalamin. Iya, aku nggak pernah ngalamin, jadi nggak bisa jawab. Gak bisa jawab katanya. Iya kan? Iya, soalnya nggak ngalamin. Ya udah, Iya, tapi kalau makan menurut dong. Kadila gimana cara keluarnya? Udah Kan sebagai orang awam nih jatuhnya nih yang nggak pernah ngalamin. cara keluarnya, udah Korea tinggalin. Belum ngalamin. Ya udah tinggalin. Belum ngalamin. Udah tahu toksik dipertahanin. Dulu aku sadar. Susah. Dulu aku sadar tapi sayang. Ya gitu. Oke itu ya. Oke, pertanyaan terakhir kali ya, atau terakhir gila tetep deh dari aku buat kalian berdua. Ini yang simple aja. Apa itu bahagia? Mampus kan susah. Apa yang ada di pikiran kalian saat ini di usia kalian? Terserah apapun itu, entah mau pekerjaan, hidup, pasangan, apapun itu. Silakan Fasya yang sudah 18 tahun jawab. Oke. Kalau untuk hidup ya? Apapun, terserah mau jawab. Enggak, satu-satu nih untuk hidup dulu. Satu aja jawabannya, gak Ya usah udah, ya ngomongin udah, orang satu juga, aja. berarti. I'm gonna do my best untuk kehidupan yang pendek ini. Itu aja. Untuk Dila yang 19 tahun. Lebih tua lagi kalau pasangan jujur aja nggak kepikiran. Ya pengennya fokus kuliah, terus punya penghasilan sendiri juga, kayak ya kedepannya pasti ya kerja udah gitu aja. Kalau untuk pasangan nggak kepikiran, maksudnya kayak belum kepikiran. Oke. Aku ditanya nggak? Iya. Aku aja. Untuk aku yang paling tua 22 tahun. Bahkan aku aja kalau bangun tidur atau mau tidur tuh masih mikir apa sih yang sudah aku hasilkan di umur 22 tahun ini gitu. Berapa banyak atau ada berapa banyak hal yang sudah bisa aku berikan untuk sekitarku di usia 22 tahun ini. Jadi kalau pertanyaannya dari gue juga emang susah tadi, apa yang ada di pikiranku ya sama sih, ngelakuin yang terbaik dan melakukan apapun itu sampai akhirnya Gila. kamu bisa menjadi alasan kenapa orang lain sukses. Alasan Jadi- orang lain sukses bukan alasan orang lain bahagia ya. Iya, alasan orang lain sukses. Jadi banyak kan tuh Bisa planningnya. jadi dia motivasi orang, bisa jadi dia bukain usaha orang. Ya, yang penting kan sukses kan. Iya, yang penting alasan Orang- ketika diri aku bisa menjadi alasan kenapa orang lain sukses. Sukses bukan cuma pekerjaan ya, sukses Apapun itu, hidupnya, apapun sukses. itu. Oh, oke. Tuh.
Dari Dila terakhir nih. Iya. Bahas apa? Harus paling Terserah bagus, yang- harus paling bagus. Ini udah terakhir. Oh, Sampai pertanyaannya. jelek makan semua cimol. Wah. Sebenarnya kalau kalian sendiri tuh kalau kakak kan udah ada pacarnya ya. Mungkin kalau Alung sebenarnya kalau Alung tuh kayak punya nggak sih tipe atau kriteria pasangannya sendiri yang kayaknya ada. tuh kayak aku banget gitu. Ada. Secara fisik nggak ada, kalau secara sifat ada banget. Apa? Yang pertama itu dia nge-treat orang baik. Terus she had a good attitude. Terus ngomongnya lembut, enggak gitu ngerti ya. Terus udah sih itu juga doang. Sopan. Karena cantik itu bisa dibentuk, pintar itu bisa ketika dia ada kemauan, tapi etika itu Etika nggak itu bisa hal yang didapetin. susah, ya. Mau orang tuanya sesukses apa, kalau memang anaknya tidak beretika itu bisa terjadi gitu. Dan nggak semua orang punya etika yang bagus. Betul. Oke guys. Aku nggak ditanya Bet. Kalau kakak kan, aku mau nanya tipe kriteria kakak kan udah ada wujud laki-laki ya. Oh iya Kalau sih. kalau kakak Udah jawab, ada ya? orang Oh, iya. nebak-nebak kan wah repot. Masalah Iya sama. iya. Ya kalau Kadila apa? Aku sih Halo, nih dengerin nih tipe. Oh. Apa? baik udah pasti. Terus aku tuh Tapi kalau ada yang baik, kamu bilang kamu iya, aku Kamu terlalu baik buat aku. Iya. nggak tahu ya. Kalau enggak ada yang baik, tapi ke semua cewek baik. Iya, tapi ya nggak bisa Jadi bedain gimana? lagi. Gimana? Ya masa aku jawabnya baik ke aku doang, curang dong aku. Masa dia Enggak lah, itu sifat manusiawi. Iya, terus Baok. Jadi jangan baik, baok. nggak ada sih. Enggak ada kriteria. Jadi apapun masuk. Enggak juga sih. Enggak juga. Aduh. Yang Sini bos, gua kenalin bawang gua ya. Terus apa? yang nggak banyak macem, yang ceweknya cuma satu aja bisa. Susah ya. Yang cewek cuma satu aja, terus Ada yang malah belum punya cewek, berusaha serius. Ya. ih, Cuma emang Kan aku disindir banyak mulu gak sih keseringan gak sih fuckboy atau fuckgirl itu lebih sukanya cowok atau cewek itu yang soft gitu, yang anak baik-baik. ih tapi kalau pacarnya yang baik tuh cenderung ngebosen. Cenderung aja Cenderung sama yang Sukanya yang baik. iya preman. Tapi Iya, kayak yang gitu kayak juga maling. capek. Maling, Begal, gitu. begal. Jadi kalau kalian ngerasa kriteria kalian Langsung aja DM IG-nya. yang kayak kalian tuh pernah ada codet gara-gara Kebacok atau luka-luka. gara-gara kamu yang jahat ya, tapi gara-gara kamu yang jahat. Kriminal. Wah keren sih. Kalian bisa kirim CV-nya ke Ntar email. pacarnya suruh ngobatin luka lagi gue. Ya tadi kata kita ya, yang Iya. baik. Kalau iya, tapi temen-temenku juga sukanya sama bad boy. Aku nggak suka sama bad boy. Aku suka, ya kan bisa lihat mantanku baik-baik semua. Bad boy sama fuckboy bedanya apa sih? Bad boy ya, Bad namanya boy itu udah itu bad tuh. boy, bad. Ya kriminal. Enggak maksudnya enggak. Fuckboy itu ya hantu. Bad boy itu yang ini. Kayak aku lah bad boy. Kalau fuckboy kayak kamu juga. Enggak. Ada nih yang mau keluar nih pakai topi. Oke guys, udah sekian konten hari ini. Semoga ini bisa mengobati rindu kalian ke aku. Buat kalian yang suka nanya kapan Hello Marsha, Tunggu. langsung DM aja Frisly, jangan DM gue, DM orangnya. Udah, tunggu karena Marsha mempersiapkan yang terbaik. Dan untuk nanti kalian itu tonton. sekalinya ada Hello Marsha, langsung. Boom. Yaudah. See you Ditunggu, guys on guys. the next episode. Bye. Bye bye. Jangan lupa di like Komen. Subscribe. dan Share share ke teman-teman kalian. See you. Bye.